Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Tergantung adik-adik semua ya nonton video ini di pagi, siang, ataupun sore. Berjumpa kembali dengan saya Kak Tias yang akan membahas materi tentang statistika. Jadi untuk pengantar dulu ya, statistika itu ada dua, yaitu penyebaran data dan juga pemusatan data. Yang mana penyebaran data sendiri ada dibagi beberapa submateri gitu ya. Ada jangkauan, kemudian kuartil dan jangkauan interkuartil. Sedangkan pemusatan datanya ada apa saja? Ada median, modus, nilai rata-rata, data tunggal, ataupun nilai rata-rata gabungan atau data kelompok. Karena materi yang sangat banyak itu, maka kakak membuat video dalam beberapa part tentunya ya, untuk mempermudah kalian dalam memahami video atau materi tentang statistika ya. Kita akan mulai dengan statistika part 1. Jadi kompetensi dasar yang mendasari materi pada video kali ini adalah KD 3.10, yaitu tentang statistika. Nanti akan kita jabarkan bersama gitu ya. Statistika yang akan kita bahas hari ini adalah khusus nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata data tunggal. Kemudian nanti kita juga akan bahas indikator pencapaian kompetensi, manfaat materinya, dan juga materi inti yang akan kita bahas terkait nilai rata-rata. Kita mulai dari kompetensi dasar dulu ya. Dasar membuat video ini atau dasar materi dari apa yang akan kita bahas dalam video ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.10, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Harapannya setelah kalian menonton video ini tuh kalian dapat menemukan rumus nilai rata-rata data tunggal dan juga menganalisis masalahnya. Berkaitan tentang apa? Tentu tentang nilai rata-rata data tunggal. Nah, sekarang kita perhatikan bersama ya adik-adik, ada beberapa gambar, ada 2 gambar ya tepatnya ya, yang berhubungan dengan manfaat nilai rata-rata. Sekarang kita lihat dari gambar yang di sebelah kiri layar kalian dulu. Di situ ada yang apa tuh? Animasi ya. Animasi terkait tukang bakso yang sedang mendorong gerobak gitu ya. Kita dapat lihat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu adik-adik semua tahu ya bahwa ada tukang bakso yang berjualannya keliling dengan gerobak-gerobak gitu. Ketika tukang bakso berjualan keliling, otomatis dia melewati beberapa jalan atau beberapa gang gitu ya. Kalau bisa juga beberapa lorong-lorong tertentu. Nah, dari beberapa gang tentunya si tukang bakso ini memperoleh pembeli yang berbeda-beda. Contoh, di gang A ternyata ada 3 orang pembeli. Di gang B ternyata ada 2 orang pembeli. Di gang C ada 10 pembeli. Nah, kemudian dia akan mengulang seperti itu, melewati jalan yang sama selama 30 hari. Nah, si tukang bakso ini dapat menghitung rata-rata pembeli dalam setiap gang selama 30 hari itu ada berapa sih? Jadi si tukang bakso dapat memilih gang mana yang dapat dia lalui agar mendapatkan keuntungan penjualan yang paling tinggi. Ya otomatis ketika orang jualan pinginnya untung kan? Nah, si tukang bakso ini dapat menggunakan materi matematika khususnya nilai rata-rata untuk memperkirakan itu semua agar mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang tertinggi. Kemudian ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan layar kalian ada apa tuh? Ada seperti pasar gitu ya, pasar terdapat banyak toko gitu. Jadi di pasar ini pun kita dapat
menggunakan prinsip yang mirip ya, seperti tukang bakso. Jadi di pasar sendiri kita dapat menghitung penjualan hari pertama dapat pendapatan berapa, penjualan hari kedua dapat pendapatan berapa. Kemudian kita dapat menggunakan materi nilai rata-rata untuk menentukan pendapatan rata-rata pendapatan setiap hari dalam kurun waktu 30 hari. Ya. Jadi misal pendapatan sehari hari pertama 5.000, hari kedua 10.000 dan seterusnya sampai hari ke-30. Maka dapat menentukan, si penjual ini dapat menentukan nilai rata-rata penjualan dalam tiap hari. Berdasarkan apa? Data hasil penjualan selama 30 hari. Itu manfaatnya. Jadi matematika itu manfaatnya sangat banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu untuk mempelajari matematika dengan serius. Ya, jadi untuk nilai rata-rata matematika sendiri kita dapat bersama-sama dari masalah sehari-hari yang kita miliki gitu ya. Contohkan gitu. Kita dapat menentukan rumus nilai rata-ratanya itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rumus dari nilai rata-rata. Kita misalkan nih, dalam suatu kelas terdapat 5 siswa gitu ya. Ternyata dari 5 siswa ini memiliki uang saku yang berbeda-beda. Nah, mari kita data uang saku mereka berapa saja ya, gitu kan. Ternyata siswa yang pertama uang sakunya adalah Rp2.000. Kita tulis Rp2.000. Siswa yang kedua, uang sakunya adalah Rp1.000. Rp1.000. Siswa yang ketiga, uang sakunya adalah Rp5.000. Rp5.000. Siswa yang keempat, uang sakunya adalah Rp10.000. Dan siswa yang kelima, uang sakunya adalah berapa nih? Rp3.000. Nah, dari uang saku yang dimiliki siswa, uang sakunya berbeda-beda kan? Kita dapat menghitung nilai rata-ratanya. Gimana sih cara menghitung nilai rata-ratanya? Kita kumpulkan uang saku yang dimiliki siswa. Kita jadikan satu, ya. Ternyata ketika kita jadikan satu, berjumlah berapa? Oh, ternyata ketika dijadikan satu seluruhnya adalah berapa? 21.000. Nah, dari 21.000 ini akan dibagikan dengan banyaknya data. Jadi 21.000 dari berapa anak? Oh, ternyata dari uang saku 5 anak. Berarti dibagi 5. 21.000 berarti dari mana? 21.000 ini ternyata dari 2.000 ditambah 1.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000 dan ditambah 3.000 dibagi 5. Ya. 21.000 dibagi 5, hasilnya berapa? 4.250. Nah, 4.250 ini kita namakan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya uang saku setiap anak. Nilai rata-rata sendiri memiliki simbol ya. Maka simbol dari nilai rata-rata itu apa? Adalah X bar. Jadi X bar ini adalah simbol dari nilai rata-rata. Kita misalkan, kita rubah ya menjadi bentuk baku gitu ya. 2.000 ini adalah data ke-1. Maka kita tulis X1. 1.000 data ke-2, data ke-3, data ke-4, dan data ke-5. Ya. Maka
kita pertanyaannya kalau ini 5 data enak gitu ya ngitungnya. Sekarang kalau misalkan datanya lebih dari 5 gimana sih cara ngitungnya? Susah kan? Kalau misalkan mencari nilai rata-rata dari 1 triliun data gimana sih caranya gitu kan? Kita perlu yang namanya rumus umumnya atau rumus bakunya. Kita lihat X bar atau nilai rata-rata ini kita peroleh dari apa? 2000. 2000 itu X berapa? X1 ditambah 1000. X berapa? X2. Dan seterusnya sampai X 3000 ya, X5. Itu kalau ada 5 data. Kalau ada N data, maka 5 data dulu dibagi dengan 5. Karena apa? Kok dibagi 5? Karena datanya ada 5. Sekarang kalau misalkan datanya ada N data yang kita tidak tahu nih, ada berapa datanya? Maka rumusnya menjadi X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai N data. N data ini misal ditambah sampai data ke 1 triliun atau 1 juta gitu juga bisa. Dibagi, karena ini datanya 5 dibagi 5, kalau ini datanya sebanyak N maka dibagi N. Ini adalah rumus dari nilai rata-rata. X bar adalah X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Ini adalah rumus dari nilai rata-rata. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi rumus nilai rata-rata yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah terus sampai Xn dibagi banyaknya data atau jumlah seluruh data dibagi banyaknya data yang diperoleh. Oke, sekarang kita akan membahas tentang analisis masalahnya. Jadi kita memiliki soal tuh, terdapat 5 orang siswa yang memiliki uang saku yang berbeda-beda. Data uang saku mereka adalah 5.000, 7.000, 10.000, 5.500, dan 7.500. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, berapakah selisih uang saku siswa terbesar dan terkecil? Sekarang kita lihat ya, uang saku terbesar dari data itu berapa? Oh, ternyata 10.000. Sedangkan terkecilnya berapa? Ada 5.000. Selisih itu dikurang ya. Jadi 10.000 karena yang terbesar 10.000 dikurangi 5.000. Hasilnya adalah 5.000. Oke, selanjutnya yang B, apakah dapat disimpulkan bahwa paling sedikit uang saku siswa adalah 5.500? Jelaskan mengapa gitu ya. Kita lihat datanya. Kalau ada kesimpulan seperti ini, kita lihat datanya. Data yang ada pada soal tentunya ya. Ternyata data yang ada pada soal itu yang di sini yang disebutkan di pertanyaan itu 5.500 ya. Ternyata berdasarkan datanya ada yang lebih rendah yaitu 5.000. Maka untuk pertanyaan yang B, apakah kesimpulannya bernilai benar? Tentu nilainya salah. Berarti apakah paling sedikit uang saku siswa ada 5.000? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang paling sedikit adalah 5.000 rupiah. Kemudian untuk yang C, apakah dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata uang saku mereka adalah 7.500 gitu ya? Ya, kita tentu harus mengingat dulu rumus yang akan kita gunakan itu rumus yang mana sih gitu ya. Tentunya rumus sesuai pertanyaan. Pertanyaannya adalah nilai rata-rata. Jadi kita akan menggunakan rumus nilai rata-rata, yakni jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Maka penjelasan lebih lanjutnya akan kita simak di video berikut ini. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang C ya. Ternyata dari pertanyaan C itu kita diketahui ya datanya ada 5.000, 7.000, 10.000, 5.500 dan 7.500.
Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata uang saku siswa adalah 7.500? Pertanyaannya seperti itu. Mari kita buktikan apakah kesimpulan ini bernilai benar atau salah. Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah menentukan rumus nilai rata-ratanya dulu. X bar sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi N. Sekarang kita lihat ada berapakah data ini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka rumus yang akan digunakan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X5 per N. N berarti ini bagi 5. 5.000 ditambah 7.000 ditambah 10.000 ditambah 5.500 ditambah 7.500 dibagi berapa? Dibagi 5. Kita jumlahkan dulu ini berapa? 5.000 tambah 7.000, 13.000 tambah 10.000, 23.000, 28.500, kemudian berapa? 36.000. 36.000 dibagi 5 berapa? 7.200. Ternyata nilai rata-rata uang saku yang dimiliki oleh kelima siswa ini adalah 7.200. Jadi kesimpulan bahwa nilai rata-ratanya 7.500 bernilai salah. Kemudian kita berikan alasan kenapa sih salah? Karena setelah dihitung kembali ternyata nilai rata-ratanya adalah 7.200. Gitu ya, ini adalah jawaban poin C. Baik, selanjutnya ada masalah yang kedua gitu ya. Masalah yang kedua yaitu ada nilai ulangan matematika nih kelas 8F. Nilainya 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 6, 6, 8, 8, 6, 9, 9, X. Jadi X itu belum tahu nilainya berapa gitu ya. Variabel X adalah siswa yang mendapatkan nilai 7. Jika nilai rata-ratanya 6,6, tentukan nilai X. Jadi, apakah kita lihat? Kita perlu lihat ya, apakah kalau nilainya rata-rata 6,6, tentukan nilai X. Apakah benar variabel X-nya itu 7 atau bukan? Nanti kita lihat. Kita lihat penjelasan berikut ini. Ini adalah pembahasan soal yang A gitu ya. Jadi kita mempunyai data nilai rata-rata ulangan matematika kelas 8F adalah seperti ini. Kemudian untuk yang A, nilai rata-rata 6,6. Apakah benar jika X-nya itu sama dengan 7 gitu kan? Langkah yang pertama kalian lakukan adalah menentukan rumusnya dulu. Rumus nilai rata-rata apa tadi? X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn per N. Sekarang nilai ulangan rata-rata dari berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata dari 21 data, maka X bar-nya adalah X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X21 per 21. Kita jumlahkan dulu. X1 mana X1? 4. X2-nya berapa? 5. Kemudian 6, 5, 4 dan seterusnya sampai dijumlahkan sampai X. Dibagi berapa? 21. Kemudian di pertanyaan ada nilai rata-ratanya adalah 6,6. Mana tempat untuk nilai rata-rata? Ternyata di ruas sebelah kiri 6,6 per 1. Nah, ketika ada ya soal yang seperti ini, bagaimana sih kita dapat menyelesaikannya? Kita dapat melakukan perkalian sila. Jadi 6,6 kali
Jadi 6,6 dihubungkan dengan 21. Maksudnya apa? 6,6 dikalikan 21 sama penjumlahan hasil ini dikalikan 1. Berarti 1 kali 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 5 dan seterusnya sampai ditambahkan X. 6,6 kali 21 sama dengan 1 ditambah ini. Dijumlahkan semuanya berapa? Ternyata 130 ditambah X gitu ya. 6,6 kali 21 sama dengan berapa? 1 kali 130 tambah X, tentunya 130 plus X. Ternyata 6,6 dikali 21 adalah 138,6. Berarti 138,6 sama dengan 130 ditambah X. Tujuannya kita mencari X, tapi di sini masih ada 130, maka kita perlu menghilangkan 130. Gimana caranya? Dengan mengurangkan di kedua ruas. Ini habis dulu ya. Kakak tulis ulang di sini. 130 ditambah X. Maka gimana sih biar kita menghasilkan X? Tentunya 130 dikurangi 130 kan, biar hilang. Kalau ini ruas kanan dikurangkan 130, ruas kiri juga dong. Jadi 138 kurangi 6, 6 kurangi 130, 130 kurangi 130 ditambah X. Berapa ini? 8,6 X. 130 kurangi 130 habis kan? Ternyata X-nya itu harusnya 8,6. Jadi nilai rata-rata 6,6. Apakah X-nya sama dengan 7? Salah. Harusnya X-nya adalah 8,6. Itu ya adik-adik ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, berapakah jumlah dari nilai tertinggi dan terendah? Kita lihat dari data apa ini? Data nilai ulangan matematika ya. Ternyata data nilai ulangan matematikanya adalah yang terendah 4. Sedangkan yang tertinggi itu 9. Maka jumlahnya adalah 7 ditambah 9. Berapa 7 ditambah 9? 16. Kemudian kita lanjut ke yang C ya. Jika nilai 7 frekuensinya ditambahkan 3 dari semula, maka tentukan perbandingan nilai rata-rata sesudah dan sebelum. Sekarang kita lihat di datanya, apakah ada yang mendapatkan nilai 7? Pertanyaannya kan seperti itu. Padahal X-nya seperti jawaban pada poin A itu adalah 8,6. Jadi nilai ulangan matematika di kelas 8F itu tidak ada yang mendapatkan nilai 7. Maka walaupun frekuensinya ditambah 3 kali dari semula, perbandingan nilai rata-rata sesudah dan sebelumnya tetap 1:1 karena nilai rata-ratanya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Karena tidak ada nilai 7 di nilai ulangan matematika kelas 8F. Terima kasih sudah menonton video statistika part 1 pada hari ini. Semoga apa yang sudah diterangkan dapat diterima dengan baik dan dapat membuat pemahaman kalian semakin paham. Sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya.